Putrani. Perkenalkan, nama saya Maisis Jayanggita dan saya Clara Caroline dan Saya Afif Murfid Nur Aziz dan Perkenalkan, nama saya Putri Salsa Bilada. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Sabrina dari HG5. Jangan jadi perawat, kamu kan cowok. Jangan mau diinfus, ntar gendut loh. Jangan mau jadi nurse, ntar jadi bidan loh. benar gak sih? yuk berpikir kritis. Nah, menurut Dr. Perry, berpikir kritis adalah suatu proses yang harus diterapkan oleh perawat dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengetahui pemikiran seseorang terhadap orang lain. Nah, berpikir kritis juga meliputi adanya aspek identifikasi masalah yang akan dihadapi dan menganalisis apapun informasi yang dapat digali dari masalah tersebut. Pemikiran yang kritis juga dapat memperhatikan aspek apa yang paling genting dan paling utama dari masalah tersebut. Kemudian, perawat akan menentukan alternatif apa yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Tentunya, alternatif tersebut harus sesuai dengan etika dan peraturan yang dimiliki oleh perawat. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita jadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Terlebih lagi, jika kita menjadi seorang perawat, maka kita tidak akan memiliki alternatif jawaban yang banyak dan ide kreatif. Tadi harusnya pasiennya pakai infus apa kateter ya? Apa? Sulit memahami perasaan klien? Aku sakit. Biasa aja. Tidak akan menjadi rekan kerja yang baik. Pernyataan gue yang benar. Tidak mandiri. Bantu aku dong. Gimana sih ini caranya? Salah persepsi. Jadi anak-anak, infus itu dipakai di pergelangan tangan ya. Oh, infus itu di perut. Bahkan mudah tertipu oleh rekan kerja. 10 juta. Lalu, Berpikir kritis adalah konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, berpikir kritis juga berfungsi dalam memetakan diagnosa dalam proses pengambilan keputusan secara klinis. Salah satu bukti bahwa berpikir kritis sudah diterapkan dalam proses keperawatan adalah ketika seorang perawat diutamakan untuk berpikir kritis terlebih dahulu tentang masalah pasien sebelum nantinya dikonsultasikan kepada dokter. jadi gimana teman-teman? Berpikir kritis sangat dapat diterapkan dalam proses keperawatan bukan? Nah, salah satunya yang akan kami bahas yaitu evaluasi. Evaluasi dalam keperawatan. Nah, sebenarnya evaluasi itu sendiri artinya apa sih? Menurut Dr. Perry, pada tahun 2009, evaluasi sendiri berarti proses kontinu yang terjadi saat melakukan perawatan kepada pasien dengan penilaian dari data atau nilai yang telah dikumpulkan. Nah, tidak hanya itu saja loh. Menurut Billman, pada tahun 2016, evaluasi merupakan aktivitas yang direncanakan dan berkelanjutan yang terjadi setiap kali perawat melakukan kontak dengan pasien. Nah, selanjutnya terdapat 5 proses dalam evaluasi. Yang pertama, identifikasi hasil yang ingin diharapkan. Yang kedua, mengumpulkan data yang terkait dengan hasil. Yang ketiga, menginterpretasi dan meringkas data. Yang keempat, mendokumentasikan temuan dan membandingkan dengan hasil. Yang kelima, modifikasi, revisi, atau penggantian rencana perawatan. Nah, kita kan sekarang udah tahu nih, apa arti berpikir kritis dan apa arti evaluasi. Nah, terus hubungan dari kedua ini tuh apa sih? Untuk tahu lebih dalam, yuk kita simak video pembedahan studi kasus berikut ini. Breaking news. Terdapat seorang ibu yang datang dan mengeluhkan pendarahan di siklus haid dan nyeri di atas vagina. Dari kasus tersebut, kita tidak bisa langsung mendiagnosis bahwa ibu tersebut menderita PMS, penyakit seks menular. Tapi, setelah dilakukan pengecekan dan evaluasi lebih lanjut, ternyata ibu tersebut mengalami keguguran atau abortus.
Dalam hal ini, berpikir kritis sangat diperlukan dalam evaluasi dan diagnosis. Lalu, bagaimana tahapan berpikir kritis dalam hal ini? Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium secara lengkap. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut harus dievaluasi kembali agar dapat diambil tindakan implementasi proses keperawatan, sehingga keputusan yang diambil dalam permasalahan pasien itu tepat. Jadi dari studi kasus ini, evaluasi menjadi proses yang kontinu, yang artinya dapat menjadi proses yang terus berulang sampai proses keperawatan itu selesai. Walaupun evaluasi biasanya berada di akhir, namun dapat menjadi tahapan awal dalam memulai proses keperawatan selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.